Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Gusti Wibowo dari Praktikum B TRO 2024 dengan NIM 3 digit terakhir saya 032. Di sini saya ingin membuat video tutorial yang pertama untuk membuat desain laser cutting nama kita. Terus yang kedua saya ingin membuat box untuk LCD display di Corel dan mereview desain atau desain cutting laser yang ada di web saja. Ini untuk membuat nama. Yang pertama kita masukkan dulu base ya atau backgroundnya. Di sini saya pakai persegi panjang, ukurannya bebas, mungkin saya pakai 100 saja, 100 kali 30 kali 30. Lalu kita masukkan font di sini, text font. Kita masukkan nama, lalu kita zoom dulu biar gampang. Lalu kita ubah font kita sesuai yang kita mau. Di sini coba menggunakan ini RS bold. Lalu kita besarkan lagi sekitar 36. Setelah itu kita langsung masuk ke sini, betul. Kita ubah bentuk curve. Setelah di convert, kita bisa masukkan ke dalam sini. Kita adjust lagi untuk ukurannya. Kita bisa adjust lagi, bisa besar lagi ukurannya. Setelah dirasa cukup, lalu kita bisa tarik garis dari atas ini. Kita tarik garis ke bawah, kita tempel ke sini bagian bawah dari hurufnya. Lalu dari samping juga. Nah, kalau yang dari samping ini kita bisa taruh di sini, lebih panjang sedikit dari teksnya. Setelah itu kita setelah mengubah yang tadi, kita bisa ubah ini juga style ya. Kita masuk ke kita bisa masuk ke sini, kita taruh outline dan ini. Nah, ini agar tulisannya lebih terlihat. Setelah itu kita masuk ke yang ini, sama kita convert to curve. Lalu kita zoom di bagian sini, kita tambahkan, kita masuk ke ini shape tool. Lalu di sini kita tambahkan, nah di sini kita tambahkan add point. Nah, ini juga kita tambahkan add point. Gunanya add point di sini adalah agar kita bisa mengubah bentuk dari kotak ini menjadi seperti ini nanti. Nah, masuk lagi ke ini satu. Nah, dari sini kita bisa ubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, sudah bentuknya seperti ini. Sudah bentuknya seperti ini, kita tinggal menyatukan atas dan bawahnya dengan cara di bend. Sini kita bisa weld. Nah, ketika sudah di weld, nanti akan ada bentuk seperti ini. Hurufnya akan menyatu dengan teks di bawahnya. Setelah itu kita bisa tambahkan gantungan di sini dengan menambahkan segitiga. Yang pertama kita bisa tambahkan, ini di tengah sini langsung. Kita panjangkan ini. Setelah itu kita tambahkan lingkaran. Nah, ini untuk penjelasan alatnya. Yang pertama, yang lingkaran di sini digunakan untuk menyalakan sistem dari mesinnya. Lalu tombol yang hijau digunakan untuk power lasernya. Nah, untuk 6 tombol yang di bawah itu untuk menyeting powernya. Yang paling kiri digunakan untuk menyeting puluhannya. Lalu yang tengah di sini untuk mengatur satuannya. Yang paling kanan itu digunakan untuk mengatur desimal power dari lasernya.
Ini untuk safety dari alatnya, ketika kita klik tombol tes yang paling kanan yang satu, itu akan muncul laser dari alatnya. Jadi, tangan tidak boleh melebihi itu karena akan terbakar seperti yang ada di video. Itu safety-nya sekitar jarak segini. Di bagian kanan dari alatnya, ada tombol untuk men-setting tinggi atau rendahnya laser sesuai dengan desain yang ingin kita cutting. Setelah setting alat selesai, kita bisa langsung masukkan desainnya, lalu kita masuk ke menu cutting di Color Laser. Terus pointer yang ini untuk mengatur titik nolnya di mesin. Setelah mengatur titik nol, kita bisa tempatkan material yang mau kita cutting di tempat titik nolnya. Setelah itu kita bisa lakukan testing agar bentuknya sesuai dengan desain yang telah kita buat. Bisa dilihat di sini gerakannya sudah sesuai dengan desain yang saya buat. Jadi langsung saja lanjut ke step selanjutnya. Step selanjutnya ini adalah cutting bahannya. Sebelum cutting jangan lupa untuk mengatur speednya. Di sini saya pakai 10 mili per second. Setelah itu langsung saja klik starting agar alatnya bekerja. Nah, di sini alatnya sudah mulai memotong bahan akriliknya. Dia akan memotong sesuai dengan desain yang telah kita buat. Mungkin setelah ini bisa saya percepat saja. Nah, ini ketika mesin sudah selesai, dia akan kembali ke titik nolnya. Lalu, step selanjutnya, kita bisa mematikan power lasernya. Setelah mematikan power laser, kita bisa langsung mematikan saja sistem mesinnya. Oke, untuk membuat box saya sudah ada sketchnya di sini. Saya sudah tulis sketchnya. Nanti mungkin saya akan tampilkan ketika diedit dan saya akan melihatnya terlebih dahulu di sini. Langsung saja kita masuk ke sketsanya. Yang pertama kita buat ini dulu, persegi panjang di sini dengan ukuran 80 kali 36 kali 36 mili. Ini untuk bagian LCD displaynya. Setelah itu kita bisa copy paste untuk ukuran 71,35 dan 24,25. Setelah itu kita copy paste lagi untuk membuat garis bantu untuk menempatkan lingkarannya. Di sini 72,25 dan 28. Setelah itu kita buat di sini persegi lagi dari ujung sini ke ujung yang luar di semua sisinya. Ini sebetulnya belum perfect, jadi kita ulang lagi ya. Ini sudah semuanya, lalu kita buat lingkarannya di sini. Lingkaran 3 mili. Diameternya
3 mili, lalu kita masukkan di sini. Setelah itu kita copy dulu ke bagian samping-samping sini bawah. Ini saya mengcopy menggunakan ketika kita memilih objek yang akan kita copy dan menyeret menggunakan klik kanan. Jadi sambil kita mengklik kanan dan seret objek yang mau di copy. Setelah itu kita tempelkan bagian lingkaran ini ke samping. Sama di bagian yang sebelahnya juga kita buat seperti itu. Lalu bagian bawah juga sama, share. Seperti ini kurang lebih. Lalu sebelah samping sini juga kita tempelkan. Setelah sudah, kita bisa hapus dulu bagian garis bantunya agar lebih gampang. Ini setelah itu kita tambahkan segitiga atau bentuk segitiga di sini. Kita tambahkan menggunakan ini 2 point. Ini kita hapus dulu. Kita tambahkan di sini. Yang pertama ini ke depan, sini satu. Ini 3 mili. Ini 5 mili. Ini 5. Setelah itu yang ini tuh 13,75. Sesudah kita satukan dulu ini di sini ke senternya. Ini juga kita cari senternya ke sini. Jika sudah, kita buat dari bawah garis dari bawah sini ke atas sama, sisi satunya juga sama kita buat. Setelah itu hapus bagian tengahnya. Lalu sel objek ini kita tempelkan ke midpoint di sisi kanan. Setelah jadi, kita buat ini untuk lubang LCD display di bagian atas. Jadi setelah itu kita buat bagian samping-sampingnya. Jadi kita masukkan dulu lagi untuk bersegi lagi dengan ukuran 112 dikali 82. Kita kontrol copy lagi dengan ukuran 100 dan 70. Oke, setelah itu kita bisa buat lubang-lubang untuk nanti memasukkan box-box yang di sampingnya. Sini ukurannya itu 20 kali 3. Seperti ini.
itu kita bisa tambahkan lagi. Nah seperti ini 5 bentuknya. Lalu setelah itu kita pindahkan ke bagian tengah sini, di ini bagian yang sini 2 di samping-sampingnya kita hapus, sini dan di sini ini kita hapus, ini kita copy lagi. Ini kita copy lagi untuk bagian bawahnya sini. Ini kita copy ke bagian bawah, lepaskan tengah midpointnya. Setelah sudah, kita bisa copy dua bagian untuk sampingnya. Kita buat ke samping. Setelah itu kita bisa ubah bentuknya jadi seperti ini. Setelah itu kita copy satu untuk bagian tengahnya, satu copy. Setelah itu kita select, taruh di tengah. Di tengah sini. Setelah itu kita select juga untuk bagian sebelahnya, kita bisa copy. Kita hapus bagian tengah. Setelah jadi kita hapus garis bantunya yang persegi tadi. Jadi lalu kita satukan yang atas, kita pindah ke tengah sini. Jika sudah, kita bisa pindah ke atas. Setelah itu kita copy lagi, kita copy untuk bagian bawahnya. Kita bisa hapus bagian tengahnya karena kita tidak memakai bagian bawah. Kita bisa menyesuaikan kotak yang paling luar. Untuk bagian bawahnya kita pakai garis bantu 70 dan 40 untuk menempatkan lingkarannya. 40. Lalu kita masukkan lingkaran lagi di sini. Diameternya itu 10. Masukkan saja ke sini. Ini terus. Bagian luarnya sudah dihapus, kita bisa copy saja dari sini. Ini sudah diameternya sudah sama. Kita copy lagi untuk bagian sini. Kita copy lagi bagian atas. Kita copy lagi bagian sini. Jika sudah, kita mungkin bisa adjust ini agar lebih sesuai, biar ketika memotong nanti lebih presisi dan gampang, lebih pas. Setelah itu kita bisa membuat samping-sampingnya. Yang pertama bagian yang panjang sini kita buat dengan ukuran 100. Kita buat di sini ukuran 100 kali 100. Tingginya sebenarnya bebas, tapi saya di sini mungkin pakai 100 atau 100 ya. 100. Pindah dulu ke bawah. Setelah itu kita bisa copy dari yang tengah sini tadi. Kita copy saja, paste bagian bawah sini. Jika sudah, lalu kita bisa lakukan hal yang sama di sisi bawahnya. Kita copy ke bawah sini. Ini sama seperti yang di atas. Ini sama seperti yang di atas, namun bedanya yang di sini nanti cuma butuh 3 dan 2 di samping. Jadi ini kita putar dulu, kita putar bentuknya, kita putar.
Setelah itu kita copy ke tengah sini, kita paskan tengah, lalu kita copy lagi ke bagian sebelah sini. Tengah, hapus, lalu kita buat jadi satu agar ini terhapus menggunakan weld. Bisa jadi satu desain. Setelah itu kita copy lagi ke sebelahnya. Ini sudah jadi samping-sampingnya. Setelah itu tinggal satu lagi untuk bagian sini. Bagian situ kita buat persegi lagi, ukurannya sekarang berbeda, 82 100 82 kali 100 82 kali 100. Setelah itu bentuk yang atasnya kita bisa copy dari sini. Coba kita copy dari sini dulu. Jika tidak bisa berarti kita menggunakan yang sini. Sama caranya kurang lebih seperti yang tadi. Ini kita tambahkan lagi. Tiga, ini kita sampingkan dulu. Kita sampingkan dulu. Kita ubah bentuknya dulu. Seperti ini kita tempelkan. Setelah itu yang atasnya juga sama, copy. Copy, kita tempel ke sini. Setelah itu kita mungkin kita copy dulu agar nanti bentuk yang dalam lebih gampang. Ini kita amankan dulu. Satu, bentar, ulang. Ini copy satu. Setelah itu hapus bagian tengah. Hapus bagian tengah, lalu kita gabungkan seperti yang tadi dengan weld. Sini sudah hilang sininya, lalu kita masukkan ini. Kita ubah dulu bentuknya. Kita ubah dulu bentuknya, terus ke atas. Setelah itu kita buat jarak. Di sini ada jarak 3 mili. Menggunakan sama seperti yang tadi. Bawah di sini. Kita buat jarak itu sekitar 3. Ini udah lurus, kita ulang. Nah ini kita buat 3 mili saja, lalu kita masih bisa ubah ini, kita pindah ke atas ya, kita ubah ke, sebenarnya salah ini saya membuat notnya, ini untuk bagian samping, jadi bentuknya horizontal, ubah 3 mili. Setelah itu baru kita pindahkan. Mungkin agar gampang kita pasangkan saja ke sini, bagian tengah di sini. Setelah itu baru kita select mereka. Kita pindahkan not ini ke tengah di sini. Kita cari dulu tengahnya. Ini sudah midpointnya. Lalu kita copy. Kita ubah bentuknya menggunakan ini mirror. Kita pindah, lalu kita sama pindahkan ini ke samping sini. Cek dulu ini masih salah. Nah
Sudah, kita bisa hapus bagian tengah sini dan bagian sini. Kita hapus, lalu kita copy untuk bagian sebelahnya. Kita bisa taruh di sini. Nanti ini bisa di adjust, tempelkan sini, dan ini ke ataskan lagi. Mungkin sekian untuk yang membuat box. Oke, selanjutnya di sini saya ingin mereview gambar laser cutting. Ini kita mereview 5 gambar dan ini gambar yang pertama. Di sini laser cuttingnya untuk membuat mainan seperti gambar di kiri. Gambarnya nanti akan seperti ini, dan ini bentuk desainnya nanti akan di cutting seperti ini, mungkin seperti puzzle. Nanti ini akan dirangkai ke bagian sini, yang ini bakal dirangkai ke bagian sini. Ini untuk bagian bawahnya, ini nanti akan masuk bagian bawahnya. Lanjut untuk gambar kedua, di sini ada gantungan perhiasan dengan desainnya seperti ini. Nanti ada lekukan sedikit ke dalam untuk menempatkan sebuah kalung ya. Lalu bagian bawahnya di sini juga ada seperti kaki untuk agar nanti tempat ini bisa berdiri. Setelah itu yang ketiga, di sini agak sedikit rumit desainnya, cuma nanti hasil jadinya akan seperti di bagian kiri. Ini miniatur masjid ya, miniatur masjid dengan laser cutting. Nanti dipotongnya mengikuti desain ini. Ini disusun untuk bagian atasnya yang lingkaran. Lalu ini ada untuk bagian bawah dari ininya. Ini untuk bagian di atas yang bulan sabit. Ini untuk kerangka ininya, kerangka masjidnya. Ini kerangka masjidnya. Sini dibuat semuanya. Mungkin seperti saja untuk gambar ketiga. Lanjut. Oke, gambar keempat ini ada gantungan untuk gantungan kunci berbentuk burung. Jadi nanti ketika ini sudah di 3D, sudah di laser cutting, nanti dia akan digantungkan lewat lingkaran sini sebuah gantungan kunci untuk hiasan di kunci lah. Nah, setelah itu nanti desain burung ini sudah disesuaikan dengan desain bentuk di dalam sini. Nanti bentuknya agak menjorok seperti yang digambar di kiri ini. Dia menjorok untuk digantungkan. Jadi ini desainnya termasuk anti mainstream dan jarang ditemukan di pasaran. Mungkin langsung saja. Nah, untuk gambar terakhir ini saya tidak menemukan desain di Corelnya, cuma ini salah satu contoh jika kita ingin membuat sebuah arsiran di laser cutting. Jadi tidak memotong semua bentuknya, cuma hanya mengarsir agar terlihat bayangan. Ketika diberi cahaya seperti ini, maka bayangan itu akan lebih muncul sketsanya. Ini gambar Ka'bah. Sekian video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.